Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali di video berikut ini. Saat ini saya ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama, PR saya. Ketika saya menjelaskan tentang recount text kemarin, saya mempunyai PR untuk menjelaskan tentang one syllable, two syllable, and three syllables verbs. Kata kerja dengan dua syllable atau kata kerja dengan dua suku kata dan juga kata kerja dengan tiga suku kata. Saya belum bisa memberikan contoh waktu itu. Jadi kebanyakan kata kerja dalam bahasa Inggris itu satu suku kata ya, satu kali pengucapan. Drank, drink, drank, drunk. Ran, run, ran, run. Sleep, slept, slept. Bring, brought, brought ya. Eat, ate, eaten. Came, come, came, come. See, saw, seen. Semua kata kerja itu satu suku kata, jadi one syllable, sekali sebut. Drank, ran, slept, brought, ate, came, and saw. Bagaimana dengan yang two syllables verbs? Saya beri contoh di sini, ada became, menjadi ya. Become, became, become. Mengapa disebut two syllables verb? Karena became, dua suku kata, dua kali penyebutan. Begin. Jadi begin, began, began. Begin, began, begin, began, began. Ya, memulai. Forget, forgot. Jadi forgot, forget. Begin, began, began. Forgive, forgave, forgiven. Itu dua suku kata. Forgiven itu tiga suku kata atau three syllables. Contoh three syllables lainnya adalah tiga suku kata lainnya understood, understand, understood, understood. Overcame, overcome, overcame, overcome. Undertook, undertake, undertook, undertaken. Itu tiga suku kata. Kebanyakan kata kerja dengan tiga suku kata dengan three syllables itu kata kerja yang level tinggi atau penggunaannya untuk kalimat-kalimat yang high interpretation ya, mungkin buat di tulisan-tulisan ilmiah, kuliah dan sebagainya macamnya. Yang kita sering gunakan adalah one syllable verbs sama two syllables verbs. Dan untuk kemungkinan kalian sering membaca buku atau sering menonton televisi, acara berbahasa Inggris, atau membaca buku-buku berbahasa Inggris, dengerin lagu, ada juga kata-kata dengan three syllables yang kalian sudah ketahui. Oke, itu PR saya yang kemarin tentang recount text. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan tentang tugas menganalisa lirik lagu yang seharusnya kalian sudah mulai kerjakan, dan seharusnya kalian sudah mulai mendiskusikannya dengan saya apabila ada kesulitan. Saya membuka kesempatan kepada siapapun dari kalian yang kesulitan, yang mengalami kesulitan, tidak mengerti, kurang memahami, silakan WA saya. Saya membantu beberapa anak yang kebetulan sudah mencoba mengumpulkan di email maupun di GCR. Tapi saya harapkan kalian mengumpulkannya ke email, bukan di GCR ya. Boleh juga ke WA. Jadi kalian boleh ngumpulinnya ke WA. Apa yang harus kalian lakukan? 1, kalian cari lagu berbahasa Inggris yang kalian suka. Saya mengharapkannya teksnya atau liriknya itu ada dalam bentuk past tense ya. Liriknya mengandung past tense karena kita sedang membahas tentang recount text, yaitu cirinya recount text adalah menggunakan kata kerja past tense, kata kerja bentuk kedua. Kalau tidak ada lagu berbahasa Inggris yang kalian suka tapi tidak ada kata verb past tense-nya di liriknya, tidak apa-apa. Kalian garis bawahi yang simple present tense karena kita sudah mempelajari dua tenses ya, simple present tense dan simple past tense. Oleh karena itu saya minta untuk kalian menganalisa lirik lagunya simple past tense-nya karena recount text. Bagaimana cara mencari lirik lagunya? Googling aja. Kalian Google, dapat, kalian copy, masukin ke Microsoft Word, lalu kalian analisa. Contoh nih, lagunya Adele, Someone Like You. Ada yang saya kasih kuning itu adalah kata kerja yang bentuk kedua. Kalau kalian belum memahami, lihatnya yang bentuk kedua di mana sih Pak? Oke, kata kerja itu atau verbs itu selalu sesudah subjek.
Subjek itu kan ada I, you, we, they, he, she, it itu ya. Jadi sesudah I, heard. Oh, ini kata kerja nih, heard. Kebetulan bentuk kedua nih, karena bentuk pertamanya hear, mendengar. Saya sengaja tulis di sampingnya yang warna biru, ini adalah yang dalam bentuk present tense, I hear. Kalau yang teks yang sesungguhnya yang warna kuning, I heard that you were settled down. Lalu kalimat keduanya, that you found a girl and you were married now. Jadi found-nya, you found, found, menemukan. I heard tadi mendengar. Lalu I heard that your dreams came true. Ada come, came. Lalu guess, she gave. Bukan give, tapi gave, bentuk kedua. Bisa juga kalimat negatif, I didn't give. Ini bentuk kedua. Give-nya bentuk pertama, tapi ada didn't. Lalu kalian bandingkan dengan yang warna biru. I hear you were settled down. Jadi hear. Di sini heard, di sini hear. Lalu di yang kuning found, di sini find. Saya coba bandingkan. Jadi kalian bisa lihat mana yang bentuk present tense, bentuk past tense. Setelah kalian dapatkan, tidak perlu semua teks ya. Boleh cuman kalian pilih 2 bait misalnya. Jadi cuman 2 lirik, 2 paragraf pertama dari lirik itu. Misalnya di lirik itu ada 8 paragraf atau 8 bait. Silakan pakai 2 aja. 2 bait aja. Lalu kalian jelaskan kira-kira lagu itu tentang apa ya? Bagaimana menjelaskan lagu itu tentang apa? Kalian harus mengerti isinya. Misalnya di sini, saya kasih contoh. Kalian menjelaskannya yang saya minta dalam bahasa Indonesia kok, bukan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa tulis nanti di bawahnya. Setelah kalian buat seperti ini, di garis bawahi atau diwarnai seperti ini kata kerjanya, lalu kalian tulis di bawahnya. Lagu ini bercerita tentang, misalnya gitu ya. Ini kalau contoh di sini ya, lagunya Adele, judulnya Someone Like You. Seseorang seperti kamu. Lalu kalimat pertama, I heard that you were settled down. Saya dengar kamu sekarang sudah nyaman, sudah mapan. That you found a girl, bahwa kamu menemukan seorang gadis. Ini ceritanya yang nyanyi cewek, lalu dia ngomong soal mantan cowoknya ya. Itu kira-kira isi lagunya. That you found a girl, bahwa kamu sudah menemukan, karena lampau ya. Kamu menemukan gadis dan kamu sudah menikah sekarang. I heard that your dreams came true. Saya dengar bahwa mimpi kamu sudah menjadi kenyataan. Guess. Nah, guess ini tebak. Saya tebak she, jadi gadis itu gave you, memberikan kepadamu things, sesuatu I didn't give to you, yang saya tidak berikan kepadamu. Jadi kira-kira isi lagunya adalah bahwa kalau saya mencoba menjelaskan isi lagu ini pakai kalimat saya sendiri, kata-kata saya sendiri dalam bahasa Indonesia, lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang baru saja mendengar atau sudah mendengar berita dari orang lain atau dari kawannya bahwa mantan cowoknya sudah mapan, sudah menikah, sudah menemukan seorang gadis. Dengan menemukan gadis itu dia mengalami mimpi yang menjadi kenyataan. Lalu penyanyi ini mengira bahwa gadis yang dinikahi oleh mantan cowoknya itu sudah memberikan hal-hal yang dia tidak bisa berikan waktu itu ketika bersama mantannya. Itu kira-kira analisanya. Jadi sederhana. Tidak perlu semua lirik kamu bahas, bukan lirik, tidak perlu semua bait lagu itu kamu bahas, hanya 1-2 bait aja. Pastikan ada kata-kata atau kata kerja yang berbentuk past tense seperti in heard, found, bentuk kedua ya. Kalau tidak ada silakan yang bentuk present tense-nya aja. Semoga kalian mengerti. Silakan dikerjakan. Saya yakinkan kepada kalian bahwa kalau kalian bisa mengerjakan itu dan kalian kumpulkan, nilai mid kalian saya langsung kasih 80. Kalau kemarin dapat 1, dapat 3, dapat 2, dengan kalian mengumpulkan tugas ini, nilainya langsung saya perbaiki menjadi 80. Itu tentang tugas untuk sampai tanggal 20 November nanti, dan juga tentang PR saya waktu itu saya menjelaskan tentang verbs 2 syllables and 3 syllables. Sekarang saya ingin menjelaskan materi baru kita, yaitu tentang naratif teks. Ya, naratif teks. Kita sudah membahas 2
Teks pertama deskriptif teks, mendeskripsikan, menggambarkan tentang sesuatu. Teks kedua yang kita baru bahas tadi tugasnya, yaitu recount teks. Teks tentang cerita pengalaman di masa lalu. Ya. Tujuan recount teks adalah mirip seperti naratif teks, tell a story. Gitu ya. Ciri-cirinya recount teks pakai past tense. Bagaimana naratif teks? Kalau kalian pernah dengar kata narasi, naratif, narasi adalah cerita gitu ya. Tujuan dari naratif teks adalah menghibur pembaca, bahasa Inggrisnya entertain the reader. Dan untuk menceritakan cerita atau kisah, tell a story, mirip seperti recount text. Kenapa naratif text saya dahulukan sebelum bahan materi kita yang lain terakhir, yaitu present perfect tense dan future tense, karena naratif text dan recount text itu mirip. Dua-duanya menggunakan past tense gitu ya. Oke, bagaimana naratif text? Strukturnya naratif text itu ada orientation atau pengenalan, ada complication atau konflik, lalu ada resolution pemecahan masalah, lalu ada reorientation kesimpulan. Jadi cerita-cerita narasi, teks-teks narasi itu biasanya ada pengenalan, ada konflik, ada pemecahan masalah, ada kesimpulan. Bandingkan dengan recount text. Recount text tidak ada sama sekali, hanya cerita-cerita aja. Pengalaman kamu kemarin nonton film keren, pengalaman kamu kemarin dengerin lagu yang baik, pengalaman kamu kemarin terjatuh di depan rumah kamu, mungkin hanya itu aja. Tapi kalau naratif teks, teks narasi itu ada konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah bagaimana karakter di cerita itu berkonflik dengan karakter yang lain. Misalnya kalau yang sering dibahas adalah cerita-cerita tentang legenda. Jadi naratif teks itu ada banyak jenisnya. Ya. Ada legenda, ada fabel. Fabel itu cerita tentang hewan, misalnya kancil dan buaya. Kalau legenda misalnya Tangkuban Perahu. Pasti ada konfliknya. Konflik antara tokoh wanita dan tokoh cowok laki-laki yang ingin menikahi wanita, lalu di Tangkuban Perahu ya, wanitanya memberikan syarat. Syaratnya adalah harus membangun candi atau membangun sesuatu dalam satu malam. Lalu ketika sudah hampir jadi, wanitanya tetap tidak mau, dia membuat ayam berkokok, sehingga konfliknya adalah sang laki-laki ini marah, lalu dia menendang perahu yang ada, lesung yang ada, lalu menjadi gunung. Tangkuban Perahu itu ada konflik antar tokoh. Itu pengertian konflik. Dan di semua film rata-rata ada konflik. Ada pengenalan, ada konflik, ada pemecahan masalah, lalu ada kesimpulan. Gitu ya. Lanjut, nanti kita lebih dalam. Dari sisi tata bahasa, tenses yang digunakan naratif teks adalah past tense. Sama seperti recount teks, pakai tensesnya past tense, kecuali dialog. Jadi kalau dialog biasanya langsung pakai present tense. Oke. Ini ya. Naratif. Keduanya sama-sama menceritakan kejadian di masa lampau dan sama-sama menggunakan past tense. Yang membedakan naratif teks bisa berupa dongeng, tadi legenda atau dongeng ya, legend bahasa Inggris. Ada folklore. Folklore itu cerita rakyat ya. Contoh folklore tadi Malin Kundang misalnya ya. Cerita rakyat yang lain apa ya? Banyak, coba kalian cari. Kalau recount text, biografi cerita tentang kisah hidup seseorang atau tokoh, atau menceritakan pengalaman pribadi, itu recount text. Jadi tidak ada konflik. Nah, hal yang membedakan antara naratif teks dan recount text adalah struktur teksnya. Dalam naratif teks menceritakan konflik tadi, sedangkan dari recount text tidak ada konflik, datar-datar aja. Ini isinya naratif teks, cerita legenda atau dongeng. Recount text hanya menceritakan urutan peristiwa masa lalu yang terjadi secara detail. Kalau di naratif ada konflik, di recount text tidak ada konflik. Strukturnya orientation, complication, resolution, reorientation. Kalau di recount text orientation, event, reorientation gitu ya. Keterangan waktunya sama-sama
pada masa lalu namun tidak spesifik kapan peristiwa terjadi, kalau narasi. Kalau recount text, peristiwa masa lalu dan memiliki waktu yang pasti. Misalnya kalau recount text ya, kamu cerita tentang pengalaman kamu minggu lalu pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, minggu lalu jelas. Tapi kalau naratif teks kadang-kadang cuma hayalan. Once upon a time, cerita tentang kalau di cerita rakyat di berbahasa Inggris itu biasanya misalnya tokoh-tokoh kartun itu ya, Putri Salju gitu-gitu ya. Itu termasuk naratif teks. Oke, di sini saya kasih contoh recount text, walaupun saya sudah beri contoh waktu itu ya. Ini contohnya, came late to school. Ini pengalaman doang. Last Monday, jelas, Senin lalu, I came late to school because I watched a Korean movie until 1 a.m. Because of that, I woke up late. Ya, ini came, watch, lalu woke up, bangun. I woke up at 6:30 a.m. and the class would begin at 7 a.m. I ran, bentuk kedua. I ran to the bathroom to take a bath. I usually had breakfast, but on that day I did not do that. Biasanya makan pagi, tapi kalau bangun terlambat dia enggak. I went to school by public transportation. Dia pergi. Go jadi went. Pakai transportasi umum. And arrive at school 7:35. Padahal harusnya sekolah mulai jam 7, dia telat. I ran to my class, but saya melihat, my teacher has stood, berdiri in front of the class to teach, sudah berdiri depan kelas lagi mengajar. I entered, memasuki my class, and of course, he was, ini karena kata sifat angry, pakainya was, he was angry because I came late, came late, datang terlambat. It was, my bad experience. My bad experience ini kata benda, pengalaman burukku, jadi was. And I hoped, saya berharap pakai ed, I would not do that again. Nah ini contoh recount teks cerita. Nggak ada konflik. Dia tidak berkonflik sama gurunya, dia hanya cerita soal pengalaman dia terlambat datang ke kelas. Jelas waktunya, last Monday. Bandingkan dengan naratif teks, ini contoh naratif teks. Snow White, kalian pernah dengar. Putri Salju, and the Seven Dwarfs, dan 7 kurcaci. Once upon a time, biasanya begitu kalau naratif teks. There lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle, bibi dan paman, because her parents were dead. Bentuk lampau, lived, lalu were, jadi orang tuanya meninggal. One day she heard, mendengar, her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both ingin go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Suatu hari Snow White mendengar bahwa paman sama bibinya akan pergi ke Amerika, lalu si Snow White akan ditinggal di istana karena mereka nggak punya uang untuk bawa Snow White ke Amerika. Snow White didn't want her uncle and aunt to do that, so she decided, memutuskan that it would be best if she ran away, kalau dia kabur aja. The next morning, she ran away into the woods. Woods ini pengertiannya bukan kayu, tapi hutan. Pergi ke hutan. She was very tired and hungry. Then she saw a little cottage. Ada pondok kecil, rumah dari kayu itu. She knocked, ketok ya. But no one answered, so she went inside and fell asleep. Nggak diketok, nggak ada yang jawab. Dia masuk, went inside, fell asleep, jatuh tertidur. Meanwhile, sementara itu, the seven dwarfs were coming home from work. 7 kurcaci ini baru tiba di rumahnya dari bekerja. There they found, menemukan Snow White lagi tidur. Then Snow White woke up, bangun. She saw the dwarf. Dia melihat 7 kurcaci. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau dialog dia pakai present tense. The dwarf said. Kurcaci berkata, what is your name? Bukan what was your name. Snow White said. Snow White menjawab, my name is Snow White. Then Snow White berkata kepada dwarfs the whole story, menceritakan seluruh ceritanya. The dwarf said, if you want, you may live here with us. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini bersama kami. Snow White answered, oh, could I? Oh, bolehkah? Thank you, terima kasih. Finally, Snow White and 7 dwarfs live happily ever after. Akhirnya, Snow White dan Putri Salju dan 7 kurcaci hidup bersama
bahagia. Ini kalau dibilang konfliknya apa? Konfliknya adalah konflik antara si Snow White sama paman sama bibinya yang mau meninggalkan dia. Lalu dia lari ke hutan. Lalu bagaimana tadi apa? Uh, konfliknya itu, resolusinya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana dari konflik itu? Penyelesaiannya dia bertemu si 7 kurcaci gitu ya. Jadi kira-kira itu narasi. Teks narasi biasanya ada pengenalan tokoh, lalu tokohnya konflik, lalu ada solusi, lalu ada penutup, seperti itu. Ini contoh pertanyaan yang biasa keluar di naratif teks. What type of text is used by the writer? Karena tentang naratif, ya jawabannya tipe teksnya adalah naratif. Report kita belum pelajari, anekdot kita belum pelajari, komparatif kita belum pelajari, news item juga belum pelajari. Yang kita sudah pelajari baru descriptive sama recount text. Nomor 2, why Snow White ran away to the woods? Kenapa Snow White lari ke hutan? Nah, jawabannya C. Her uncle and aunt would go to America. Pertanyaan nomor 3, when did Snow White run away to the woods? Ini pakai did, di sini bentuk pertama, run. Kenapa Snow White lari ke hutan? Oh, sorry, bukan kenapa. When? Kapan? Coba lihat teksnya. The next morning she ran away into the woods. The next morning. Jadi jawabannya in the morning. Yang nomor 4. Where did Snow White live after she ran away to the woods? Di mana Snow White tinggal? Jawabannya adalah she lived in the dwarf's cottage, di pondoknya kurcaci. Nomor 5. According to the text before she ran away into the woods, berdasarkan teks sebelum dia pergi ke hutan, why did Snow White live with her uncle and aunt? Kenapa dia tinggal sama paman sama bibinya? Jawabannya C. Because her parents were dead. Tadi jelas di kalimat pertama ya. Nomor 6. The communicative purpose of this text. Jadi tujuan komunikatif, purpose itu tujuan. Tujuan dari teks ini adalah tadi entertain the readers with fairy tale. Fairy tale tadi ya. Fairy tale adalah cerita tentang dongeng gitu ya. Oke. That's it. Demikian materi baru kita tentang naratif teks. Nanti ini saya berikan di Google Classroom, kalian baca lagi. Ingat tadi materi PR ini ya. Tugas kalian buat memperbaiki nilai mid semester kalian, silakan segera dikumpulkan sebelum tanggal 20. Kalian boleh WA saya apabila kalian sudah menemukan teks lagunya, loh kalian perlu mendiskusikan dengan saya, Pak, saya teks lagu ini bisa nggak, Pak? Kalian boleh WA saya. Terima kasih banyak. Minggu ini belajar tentang fokus untuk mengerjakan tugas recount text buat memperbaiki nilai mid, nilai PTS, lalu juga mempelajari tentang naratif teks. Video berikutnya saya akan jelaskan tentang 2 materi terakhir, present perfect tense dan future tense. Jadi tenses dasar dalam bahasa Inggris ada simple present tense, kalian sudah pelajari, simple past tense juga sudah pelajari. Nanti kita akan pelajari present perfect tense dan juga future tense. Terima kasih semuanya, selamat belajar, semangat selalu.